Selamat siang, sahabat desa. Selamat siang, sahabat-sahabat UKM di seluruh Indonesia. Kita bertemu lagi dalam sebuah acara informatif, edukatif, dan pada siang ini kita akan melakukan sebuah review produk dari produk yang cukup menarik, dan produk itu berbeda dengan produk-produk sebelumnya yang biasanya kita mereview produk sebelumnya rata-rata terkait dengan mulut, makanan. Hari ini kita turun lagi ke bawah ke alas kaki. Produknya apa? Nanti akan kita lakukan reviewnya setelah kita berbincang-bincang tentang segmen Indonesia Direct, karena seperti biasa pada siang ini salah satu reporter kita masih yang sama, Mbak Kia dari tim Indonesia Direct akan muncul dengan beberapa reportase yang cukup menarik, tetap seputar UKM, tetap seputar kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh UKM, tetap seputar fasilitasi yang sedang disediakan oleh pemerintah kepada UKM, dan hal-hal yang bisa kita angkat untuk memberikan para sahabat desa, para pemirsa yang semua yang mengikuti acara pada siang ini, baik melalui jaringan YouTube TV Desa maupun juga melalui berbagai channel yang kita siarkan pada siaran live ini, sehingga memberikan sebanyak mungkin inspirasi kepada sahabat-sahabat semua dalam berusaha untuk mencoba bangkit, berusaha untuk mencoba mengembangkan usahanya seputar apa yang sedang sahabat-sahabat lakukan, inisiasikan, baik dalam skala domestik maupun harapan kami bisa dilebarkan pada skala internasional. Baik, saya akan sapa dulu reporter kita siang ini dari tim ID, Kesia. Selamat siang, Kesia. Apa kabar? Halo Pak Bib, selamat siang juga. Kabar baik dong Pak Bib. Oke, baik. Sehat-sehat ya, Ya, Kesia? sehat terus Pak. Gimana kabarnya Pak? Panas. Panas udaranya atau panas hatinya Pak? Yang penting panas udaranya, hatinya tetap Oh, adem aja. boleh. Benar Apalagi Pak. lihat Kesia sama Mbak Mia siang ini langsung adem saya. Baik Kesia, ini di ID kita Ya, sedang melakukan beberapa program kan ya. Dan salah satu programnya adalah yang sedang dibuat Kesia dengan teman-teman, sebuah reportase tentang hal-hal yang terkait dengan masalah bisnis dan lain sebagainya. Kira-kira bocorannya, saya tahu memang saat ini sedang disusun, tapi coba dikasih dong sedikit bocorannya, lagi nulis tentang apa nih? oke Pak. Jadi secara garis besarnya ini program ID Indonesia Direct ini akan melakukan webinar. Nah, untuk waktu dan juga tanggalnya seperti apa mungkin akan kita beritahu kelanjutannya kalau sudah hampir hari H atau mendekatinya. Nah, untuk garis besar apa sih topik yang akan nanti kita bawakan? Ini nanti tentang how Indonesia can rebuild global supply chain resilience post pandemic. Jadi di mana gimana sih Indonesia ini dapat membangun kembali ketahanan rantai pasokan global pasca pandemi. Seperti yang diketahui kan UMKM, banyak dari UMKM Indonesia ini yang menyetop produksinya, tutup sementara, bahkan banyak juga yang gulung tikar. Nah, ini juga karena pandemi COVID-19 ini. Nah, hal ini tentunya akan mendorong terobosan baru dalam adopsi digital dan juga teknologi untuk dapat mendorong penjualan dan juga melakukan pelatihan bagi usaha dan karyawannya, dan juga harus terus diadakan. Nah, masa pandemi ini kan banyak nih pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, terus juga otomatis kan ini mendorong banyak pengusaha untuk dapat melakukan pemulihan dan lolos atau survival dalam kondisinya yang normal ini. Ini sudah memasuki new normal ini, jadi gimana UMKM ini, Mbak, hitungannya sukses nggak nih, survive nggak nih dalam pasca pandemi sebelumnya. Nah,
tentunya ini nanti akan banyak materi-materi yang dibawakan mungkin dari para ahli tentunya yang dari ekspor ini, di mana mereka nantinya akan membahas cara-caranya, kiat-kiat, strateginya untuk survive dalam masa-masa sulit ini. Misalnya dalam pengendalian biaya atau revisi anggaran, banyak kali UMKM ini tidak menyadari bahwa revisi anggaran atau pengelolaan biaya ini ternyata sangat penting banget dilakukan, karena kalau tidak memanage dengan benar, ini tentunya akan terkendala untuk dalam waktu masa depannya. Nah, terus lalu ada permasalahan dalam promosi. Sebenarnya kalau promosi ini apabila UMKM ini sudah banyak atau kuat di go digital, tentunya mereka tidak perlu khawatir ya Pak ya, karena terus saja lanjutkan apabila mereka sudah kuat digital, sudah gencar dalam promosi, ini sudah tidak menjadi kendala lagi. Namun karena pandemi ini kendala terbesarnya itu dalam proses distribusi. Perlu diketahui juga untuk mengatasi karena berhubungan dengan negara lain, nggak hanya Indonesia saja. Mungkin kalau dalam Indonesia masih bisa diakali nih. Tapi kalau untuk negara-negara lain ini tentunya tata kelolanya berbeda. Lalu misal pengiriman gimana tekniknya atau seperti apa ini nanti berbeda. Nah, maka dari itu melalui webinar ini nanti juga mungkin akan membahas lebih rinci dan jelas lagi seperti dalam persoalan misalnya perubahan dalam berbagai tatanan termasuk dalam perdagangan dunia dan bisnis, mulai dari sistem produksi, komoditas unggulan hingga sistem logistiknya. Seperti itu, Pak. Wah, banyak sekali ya. Dan sangat penting untuk kita dengar. Memang betul sekali, Kesha, kita saat ini terutama para eksportir, teman-teman UKM yang kebetulan sudah ekspor, mengalami betul permasalahan logistik, terutama terkait dengan kelangkaan kontainer. Dua hal yang sangat benar-benar aktual terjadi. Pertama adalah kelangkaan kontainer. Yang kedua adalah tingginya biaya kontainer pada saat ini, sehingga menyebabkan banyak sekali sahabat-sahabat saya, teman-teman kita di Indonesia Direct juga, termasuk yang terdampak, banyak sekali yang terpaksa tidak bisa kirim. Jadi barangnya itu sudah dibuat, barangnya sudah ada, kemudian begitu kita bicara tentang pengiriman, itu buyersnya bilang jangan dikirim dulu. Kenapa? Karena memang kontainernya itu lagi gila-gilaan harganya. Jadi saya ambil contoh, biasanya kontainer dari buyers kami yang ukuran 20 feet, yang biasanya itu kami kirim ke Eropa, misalnya ke Inggris, dengan harga sekitar 1.500 sampai 2.000 dolar, sekarang pada saat ini sudah di atas 8.000 bahkan 10.000 dolar, baru yang 20 feet. Jadi bisa dibayangkan berapa tingginya perubahan itu. Buyernya yang bingung, karena dengan demikian, karena kontainer itu kan yang nanggung biaya kontainer. Kalau kita sering kali waktu mengikuti salah satu webinar kita tentang bagaimana kita melakukan ekspor, itu adalah melakukan pricing. Nah, pricing itu pada saat ini umumnya yang kita pakai adalah pricing model FOB gitu ya, penentuan dasar pricing dengan metode FOB, yaitu yang nanggung biaya kontainer adalah si pembeli gitu. Nah, pada saat mereka mau terima barang, kadang-kadang banyak sekali beberapa kawan sahabat saya juga teman-teman dari Indonesia Direct, pada saat mereka mau kirim itu antara biaya value dari invoice barang yang dikirim dengan kontainernya itu mahal kontainer. Itu kan luar biasa kan ya. Mana ada pembeli yang mau barang saya beli misalnya cuma let's say 5.000 US tapi ngirimnya sampai 10.000. Gimana caranya dia mau jual di sana ya? Kecuali kalau barang itu langsung memang dipakai. Jadi kendala-kendala seperti ini yang memang lagi dicari solusinya oleh Indonesia Direct. Kita akan kumpulkan teman-teman, kita kasih webinar, ada solusi itu ada gitu ya. Nah, solusinya gimana? Ya nanti tunggu tim Kesha memformulasikan apa yang akan disampaikan.
kemudian waktunya, dan setelah itu silakan sahabat-sahabat desa, teman-teman yang mendengarkan acara ini bisa join di webinar. Beberapa webinar ya, Keisa, kalau nggak salah, Iya, nggak Pak. cuma satu kan ya? Oke. Iya. Nah, tapi waktunya belum bisa dikasih tahu ini ya? Belum, Pak. Bagi yang Belum. setia aja, Pak, nanti tunggu kelanjutannya. Ya, betul. Wah, oke. Jadi tunggu kelanjutannya seperti kita nonton drakor aja nih. Siapa tahu Benar. Iya, minggu Pak. depan Keisha udah muncul lah. Ini ditunda. Nonton drakor kan gitu kan, Keisha, ditunda, ditunda, nggak bisa habis ngikutin terus. Tapi nggak kok. Indonesia Direct sedang membuat tanggalnya, dan setelah formulasinya oleh tim Keisha dengan teman-teman dari divisi marketing dan media selesai, kemudian akan kita umumkan, kemudian teman-teman semua bisa ikut. Dan betul sekali ada beberapa hal di situ yang akan kita ungkap di sini. Baik, Kisah, terima kasih untuk sekilas tentang ID. Kita langsung masuk aja ke reportase untuk minggu ini. Nah, kira-kira minggu ini sesuai dengan janji kita ya, Kisah. Minggu kemarin kita akan bicara tentang apa sih yang ingin pemerintah. Kita kan sudah mulai berbicara tentang pasca pandemik, begitu ya. Pasca pandemik, bahkan saya barusan baca berita di belahan dunia barat semuanya, bahkan juga beberapa ekonomi terkenal, ahli ekonomi sudah mulai membuat ramalan-ramalan, sudah mulai membuat estimasi bagaimana bisnis akan berkembang setelah pandemik. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, teman-teman UKM kan ingin tahu ya, saya kira-kira Indonesia sendiri bagaimana ini? Apa yang disiapin untuk teman-teman setelah pandemi ini terjadi? Karena pandemi kan udah lewat, kita anggap aja udah lewat. Sekarang kira-kira Keisha punya reportase apa nih untuk menjawab rasa penasaran teman-teman di sini? Oke, Silakan. Pak. Ya. Udah muncul ya, Pak ya? Oke, silakan. Udah muncul kok. Ya, oke. Jadi minggu kemarin Pak Dip sudah sempat membicarakan mengenai UMKM atau mengenai ekonomi Indonesia yang akan mengalami lompatan besar pada saat setelah pandemi ini, yang dimana pada saat pandemi ini dapat dikatakan semua mengalami keterpurukan, khususnya perekonomian di Indonesia sendiri. Nah, jadi langsung saja saya bahas. Di sini saya akan membahas mengenai rencana atau langkah pemerintah terhadap dunia usaha setelah pandemi. Oke, jadi pandemi ini ternyata dapat dikatakan mengalami pasang surut yang tidak dapat diprediksi. Namun apabila dilihat secara garis besarnya, pasang surut ekonomi Indonesia ini sebenarnya masih cukup baik, Pak, dibanding dengan negara-negara lain. Nah, gitu. seperti nih, ada triwulan nih. Ada triwulan pertama ini di mana pada tahun 2020 ekonomi Indonesia ini masih tumbuh sebesar 2,97%. Namun pada triwulan kedua mengalami kontraksi atau pertumbuhan ekonomi negatif sebesar 3% dikarenakan adanya social distancing atau PSBB yang begitu ketat. Nah, dapat dikatakan ekonomi Indonesia tadi yang masih lebih baik dibanding negara lain. Nah, ini apabila dilihat bahwa negara-negara besar bahkan juga mengalami kontraksi yang sangat dalam, seperti negara Singapura ini mengalami penurunan sebesar 41,2%. Cukup besar juga, Pak ya. Iya banget. Ya. Lalu ada di USA atau Amerika ini sebesar 10%. Nah, ini juga ada di Inggris sebesar 15%. Nah, melalui hal ini, Bank Dunia ini memprediksi tahun 2020 tersebut tuh di mana ekonomi dunia akan mengalami kontraksi sebesar 5,2%. Namun, Indonesia ini hanya mengalami 0,3%. Yang dikatakan Indonesia memiliki kontraksi kecil atau dengan pertumbuhan kedua terbaik setelah negara Vietnam. Jadi memang cukup membanggakan untuk pada saat ini. Oke, tapi meskipun demikian, dampak pandemi ini akan selalu ada bagi seluruh rakyat. Nah, melalui hal ini, pemerintah menyiapkan langkah untuk membantu pemulihan dunia usaha di Indonesia tersebut, seperti adanya langkah fiskal dan moneter yang komprehensif dan juga adanya alokasi dana APBN sebesar 695,2 triliun.
Nah, melalui berbagai bantuan tersebut, pemerintah ini memiliki harapan supaya kontraksi ekonomi nasional dapat ditekan sekecil mungkin. Nah, berangkat dari tiga kebijakan pemerintah tersebut, langkah yang akan ditempuh ini yakni adanya peningkatan konsumsi dalam negeri. Jadi, semakin banyak konsumsi atau daya beli, maka ekonomi juga tentunya akan terus bergerak. Nah, tapi seperti yang kita ketahui, pandemi juga pastinya keuangan juga menurun ya Pak ya, bahkan Ya, seluruh rakyat pasti. ini. Nah, konsumsi Ya. ini ternyata juga ada dipikirkan Pak oleh pemerintah. Nah, ini difasilitasi oleh pemerintah berupa bantuan uang tunai atau mungkin kartu prakerja, pembebasan biaya listrik, dan juga sebagainya. Nah, daya konsumsi ini tentunya difokuskan pada produk dalam negeri yang nantinya akan memberikan multiplier yang signifikan. Nah, lalu langkah yang kedua ini adanya peningkatan aktivitas dunia usaha. Nah, langkah yang kedua ini dilakukan pemerintah dengan memberikan stimulus atau insentif bagi UMKM dan juga korporasi seperti penundaan angsuran, subsidi bunga kredit perbankan, kredit usaha rakyat, ultra mikro, atau pemberian insentif pajak yang ditanggung pemerintah. Oke. Ya, ini bagi UMKM Indonesia seperti penundaan angsuran, subsidi bunga kredit, subsidi bunga melalui kredit usaha, penjaminan modal kerja sampai 10 miliar, dan juga pemberian insentif pajak. Nah, lalu yang ketiga ini menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Nah, langkah ini dibantu oleh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, lalu penurunan suku bunga yang bertujuan nantinya untuk meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dari dunia usaha ini, lalu menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Nah, kalau dalam hal ini mungkin Pak Bib yang lebih banyak paham ya Pak untuk soal ini. Ya, betul. Memang pemerintah pada saat ini lagi berusaha mengangkat dari sisi stabilitas makro itu penting sekali karena tanpa makro yang bagus, kepercayaan dunia usaha runtuh, kemudian semua yang capital inflow yang sekarang masuk ke sini keluar, maka kita bisa kena krisis moneter lagi kayak tahun 98. Kata 98 Kesha udah mudeng belum? Belum lahir, Pak. Belum lah, makanya nggak paham itu masalah itu. Oke. Apalagi Kesha yang mau disampaikan? Oke, sudah Pak. Sudah ya, oke. Baik, berarti kurang lebih sementara itu yang disampaikan beberapa poin secara global tentang apa-apa saja langkah pemerintah. Ini juga masih bersambung ke minggu depan kita sampaikan masing-masing poin lebih rinci lagi. Kamu masih bisa riset sama teman-teman tim risetmu untuk mencari tahu lebih lanjut karena UKM perlu tahu kira-kira 2000 terutama kita fokuskan di 2022. 2021 kan udah mau habis ya, bentar lagi habis. Kita tinggal happy New Year gitu kan ya, habis Happy New Year kita happy beneran. Jangan Happy New Year doang kan gitu. Setelah itu kita mulai berusaha keras apa yang langkah yang disiapkan. Indonesia Direct juga sudah punya beberapa langkah untuk menemani program pemerintah. Kita akan mulai dari program pemberdayaan UKM khususnya di bidang spices, rempah-rempah. Kemudian setelah itu kita akan melanjutkan juga mengangkat UKM di bidang craft dan seterusnya dan seterusnya. Memang itu yang akan direncanakan Indonesia Direct mulai dari bulan-bulan ini kita siapkan dan kemudian pada bulan-bulan awal 2022 itu sudah kita launching dan harapannya UKM kita udah siap untuk benar-benar merangkul pasar yang semoga saja udah tidak ada distorsi dari masalah shipping, masalah pengiriman, ya biaya pengiriman dan lain sebagainya begitu. Jadi ini lagi terus kita coba negosiasikan, lobikan dengan pemerintah agar pemerintah bisa segera mencari solusi terhadap masalah itu, Kesha. Baik, Pak. Ini sepertinya ada yang raise hand ya, Pak ya? Atau tadi kepencet? Oke, silakan. Masih ada waktu mungkin 1-2 pertanyaan, boleh?
Siapa yang mau tanya, silakan. Kita interaktif aja. Atau tadi cuma terpencet? Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan bisa raise hands pada saat sesi ini maupun nanti sesi review produk juga. Kita akan dengarkan setelah ini produk review bersama salah satu sahabat saya. Sejak awal dia sudah ikut ID dan produknya unik. Dia akan bercerita banyak tentang produknya setelah kita mengikuti pesan-pesan berikut. Jadi tetap di sini dulu. Setelah pesan-pesan berikut, kita akan masuk ke review produk bersama salah satu produk unik dari Magelang. Nggak tahu itu aslinya dari Magelang apa Jakarta. Yang jelas saya tahunya sekarang dia di Magelang. Jadi saya anggap produknya dari Magelang. Nanti Mbak Mia namanya bisa meralat kalau memang aslinya dari Jakarta dan seterusnya. Baik, kita tunggu setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, para kepala desa, dan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, siapapun, saya mengajak untuk menyaksikan berbagai informasi yang terkait dengan Kementerian Desa, terkait dengan perkembangan desa, terkait dengan dinamika yang ada di desa melalui TV Desa. Karena TV Desa ini memang ada untuk memberikan sajian terkait tentang desa-desa kita, tentang kegiatan-kegiatan kita di desa, dan itu akan sangat bermanfaat dalam rangka membangun desa. Sekali lagi saya mengajak kepada kita semua untuk terus mengikuti dan menonton TV Desa. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Telah hadir Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Irwan, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan yang baik ini mengajak kita semua, para kerabat desa, aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah supradesa baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan provinsi, serta pemerhati desa lainnya, untuk senantiasa bersama-sama kita menyaksikan dan mengikuti tayangan-tayangan edukatif dan inspiratif tentang potensi, tentang permasalahan, inovasi, perkembangan dan prestasi desa-desa di Indonesia yang disajikan atau ditayangkan oleh TV Desa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat perkembangan terakhir ini, ada banyak sekali perspektif yang menarik dari TV Desa. Ini adalah TV yang menurut saya memberikan manfaat besar bagi penyelenggaraan birokrasi di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Karena yang ditampilkan adalah realitas yang betul-betul terjadi. Yang ada di TV Desa adalah gambaran-gambaran bagaimana masyarakat kita, bagaimana pemerintahan kita, dan di sini ditampakkan progres-progresnya. Saya sendiri
merasakan banyak mendapatkan manfaat. Saya adalah salah satu penikmat, penonton, pemerhati TV Desa. Jadi rekan-rekan semua, mari tonton TV Desa, ikuti TV Desa, jangan pernah bosan. Ini inspirasinya banyak. Terima kasih TV Desa, terima kasih kerabat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Baik, kita kembali lagi di acara Insider. Ternyata sudah nggak terasa, kita sudah sampai ke episode ke-9. Sudah 9 minggu kita di acara Insider, Kesha. Udah lama ya. Rasanya kayak udah 9 tahun aja, Kesha. Baik, hari ini kita akan mereview salah satu produk yang menarik. Produk ini berasal dari Lembah Tidar. Betul ya, Semarang itu kan Lembah Tidar ya, Mbak Mia. Kemudian dari situ kita akan cerita tentang produk dari Mia Widhi Shoes. Jadi tahu ya, hari ini kita akan berbicara tentang alas kaki. Kalau kemarin kita udah bicara tentang fashion dalam arti pakaian, kita bicara tentang food and beverage beberapa kali. Maka pada episode ke-9 kali ini khusus kita bicara tentang alas kaki. Sudah diekspor juga, sudah sampai ke Australia, Singapura, mana lagi saya. Nanti biar Mbak Mia aja yang menjelaskan. Kemudian dari situ kita akan coba untuk mencari tahu cerita-cerita di balik produk-produk yang buat saya sih menarik banget, walaupun saya nggak bisa pakai. Sekedar kalau saya pakai malah nama saya ganti nanti Mia nama saya. Baik, untuk menyingkat waktu saya akan tampilkan sahabat saya dari Magelang, Mbak Mia. Nama lengkapnya, halo Mbak Mia, selamat siang. Suaranya belum bisa terdengar. Halo Pak Bib. Ya, apa kabar Mbak Mia? Baik. Namamu siapa sih? Aku Suki. Kita sudah berapa tahun ya kontak-kontakan? Nggak tahu nama lengkapmu siapa. Iya, setiap pameran kita selalu ketemu ya Pak. Lah iya. Pameran Jakarta, TEI itu. Iya, TEI besok ke Mbak Mia ikut nggak? Ada offline TEI Pak? Nggak, tetap online aja. Belum ikut. Iya, kalau online kurang menarik ya. Kalau nggak meeting gimana gitu ya? Lah iya, betul. Baik, Mbak Mia, sebentar, pertanyaanku belum dijawab. Nama lengkapmu siapa? Mia Widyastuti, Pak. Mia Widyastuti. Oh, makanya nama sepatunya juga Mia Widhi. Mia Widhi. Oke. Kamu bikin sepatu kan ya, Mbak Mia? Coba ceritain sedikit sejarah awalnya dulu sebelum kita ke produknya. Iya. Sebenarnya dulu tuh cuman saya tuh suka pakai yang tinggi-tinggi gitu loh, Pak. Sepatu-sepatu high heels. Oke. Terus karena kalau zaman dulu nggak tahu apa yang saya beli itu gimana, tapi kalau dipakai tuh selalu sakit. Oh. Tuh. Jadi kok suatu hari itu suami ngajakin ke tempat bikin sepatu. Itu saya bikin, pertama kalinya saya bikin dengan desain saya, itu yang pakai batik jarit gendong yang sampai sekarang itu masih tetap saya pakai. Iya, iya. Bahannya bener dari jarit gendong yang kan khas sekali ya Pak Bib, kalau jarit gendong itu. Iya, betul. Pinggirannya tuh selalu ada garis-garisnya gitu. Nah, itu juga saya aplikasikan ke sepatu. Pas saya pajang di Twitter sama Facebook waktu itu, ternyata respon yang di luar itu bagus banget. Bagus, oke. Ya, lalu kok tiba-tiba ada yang nawarin Mbak Mia mau nggak untuk pameran ke Hong Kong? Oh. Langsung, jadi kalau misalnya mau ikut aja kurasi di kementerian. Waktu itu saya masih di Jakarta. Ikut aja kurasi karena di Kementerian Perindustrian itu buka kurasi. Jadi saya datang bawa beberapa sampel, di situ lolos kurasi. Lalu
saya berangkat jadinya. Oke. Cuman ya kalau di waktu itu saya berangkat cuma bawa 20 pasang, tapi karena ini produknya kan beda dengan yang lain gitu, kayak masih asing gitu Pak. Iya. Terlalu gonjreng gitu. Wow. Karena sukanya yang gejreng gitu ya? Iya. Oke. Langsung yang kuratornya seneng dong. Ya, karena mungkin beda ya Pak. Oke, menarik. Oke, baik. Jadi asalnya mulai dari situ akhirnya, emang Mbak Mia punya latar belakang desainer atau suka bikin desain begitu ya? Nggak ada sih Pak. Nggak ada, cuman saya kayak kalau untuk prakarya gitu. Kalau zaman dulu kan bilangnya prakarya ya, Pak. Zaman-zaman seumuran kita. Prakarya itu saya suka. Iya. Segala macam prakarya gitu saya suka. Jadi suka menyambung-nyambungkan warna atau nempel-nempelin apalah gitu pokoknya. Jadi kepikiran saya untuk ngebikin sepatu itu ya dari hasil bayangan aja. Saya gambar aja nggak bisa. Gambar aja saya nggak bisa. Jadi cuman isi kepalanya diceritain ke tukang sepatu. Jadi mereka yang bikin. Oke, menarik. Dari situ kemudian muncul ide malah bikin sepatu gitu ya. Jadi berawal dari rasa sakit kaki pakai sepatu. Ya. Wah, emang saya juga penyuka sepatu yang tinggi-tinggi gitu. Jadi saya membuat desain yang sepatu tinggi tapi tetap nyaman dipakainya. Iya, kayaknya saya sih nggak tahu, tapi kayaknya ceritanya gitu ya. Kalau pakai sepatu tinggi itu pada capek atau memang sakit gitu ya. Betul ya berarti itu Mbak. Ya. Oke. Mana kita tahu kalau kita yang cowok-cowok ini. Itu tahun berapa Mbak Mia? Itu mulai pertama kalinya itu 2012 Pak. Oh, oke. Kemudian dari situ gimana ceritanya berlanjut akhirnya sampai ke Magelang? Iya, karena waktu itu kan tahun 2012 itu saya begitu diajak ke Hong Kong untuk pameran itu saya jadi kayak seneng Pak. Seneng karena saya punya produk ternyata cukup bagus gitu, cukup banyak orang yang unik ya gitu. Jadi saya punya keinginan untuk melanjutkan terus. Kemudian kenapa saya jadinya dari Jakarta pindah ke Magelang? Waktu itu tahun 2012 suami saya meninggal. Lalu karena ibaratnya kayak pendananya hidup tuh udah nggak ada gitu Pak. Iya. Jadi otomatis saya pindah ke Magelang dulu karena ya mencoba beberapa bulan di Jakarta, ternyata sudah nggak kuat, jadi saya pulang ke Magelang dan memaksakan diri, mau nggak mau saya udah menyukai sepatu ini, harus lanjut bagaimana caranya gitu. Akhirnya saya bikin produksi. Yang tadinya di Jakarta saya maklon, di Magelang saya produksi. Malah bikin sendiri. Iya, saya bikin sendiri, membawa tukang saya ambil dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat, import ke Magelang. Malah dibawa dari Jawa Barat. Bukannya di Magelang kan banyak tukang-tukang yang bagus juga, Mbak, terutama untuk kulit, tapi setahu saya. Iya, kebanyakan untuk sepatu yang di Magelang itu hasilnya tidak cocok dengan yang didesain saya gitu Pak. Oh gitu, oke. Jadi lebih saya terpaksanya memang saya harus ngambil dari Jawa Barat. Iya.
Tapi sampai sekarang tukangnya yang dari Jawa Barat masih, atau sekarang udah diganti sama tukang-tukang dari Magelang? Ya, Barunya. sampai sekarang. Oke. Nah, ini beberapa contoh sepatu yang ada. Kita lihat mulai dari yang batik itu pertama tadi. Coba Kesia, kamu balik ke yang batik. Yang pertama, paling pertama tadi ada, kok malah hilang Kesia. Jadi itu memang dari batik ya, Mbak Mia? Bahannya batik atau kulit di batik gitu atau gimana? Bukan. Itu saya pakainya bukan yang murni batik sih, Pak. Jadi lebih ke motif jarit gendong. Uniknya karena itu bahan jarit gendong. Oh, ini karena dia. Kita tahu kan jarit gendong itu kan untuk gendong bayi gitu, Pak. Iya, biasanya iya. Selalu kalau lihat motif ini dengan garis-garis itu langsung kepikiran memang ini dari bahan jarit gendong. Ya, betul. Nah, seperti ini kan, berarti ini batik nanti dikombinasi dengan kulit gitu ya, Mbak Mia? Iya, jadi cuman bagian kulitnya, bagian dalamnya aja yang warna coklat itu, luarnya itu batik dari jarit gendong. Oke, menarik. Dan sampai sekarang seperti gini masih diproduksi, Mbak Mia? Masih. Model-model batik masih. ini. Justru kalau misalnya kemarin sebelum pandemi ini, kalau saya bikin produk yang bukan batik, justru malah penjualannya kurang, Pak. Oh. Lebih banyak yang motif-motif batik seperti ini. Jadi yang disenangi malah batik gitu ya? Ya. Mungkin karena unik ya, warnanya juga. Iya, buat saya ini lebih unik karena warna sepatu kan umumnya netral ya, kalau nggak hitam, putih, coklat. Tapi kalau dengan warna-warna gini, terutama buat segmen pasar wanita, ya ini menarik. Tinggal bagaimana, ini kan berarti sepatu ini, kenapa Mbak Mia milih khusus segmen yang high heel? Karena memang karena faktor suka aja, atau wah ini cukup marketnya cukup bagus, ini cukup gede, atau gimana pertimbangannya? Sebenarnya awalnya karena saya suka, Pak. Karena suka aja ya. Tapi ternyata begitu jadi produk, banyak yang suka juga. Oke, menarik. Dan sudah dipasarkan sampai kemana aja selama ini, Pak? Kalau selama ini kan saya selalu pameran-pameran begitu, biasanya yang Inacraft atau Jakarta Fashion Week, Indonesian Fashion Week. Biasanya dari pameran-pameran itu saya dapat buyer yang dari Australia sama Singapura. Betul. Pesannya pun dengan desain yang seperti ini. Begitu. Jadi mereka minta desain khusus seperti ini desain dari mereka atau memang ini desain menciptakan? Saya. Oh gitu. Cuma mereka memang minta desainnya harus seperti begini gitu ya, nggak mau diganti-ganti gitu. Iya. Oke. Terus sampai sekarang masih nih si bayarnya masih pesan atau bagaimana sekarang setelah pandemi? Memasuki pandemi itu mereka stop, Pak. Betul. Mungkin di sana juga penjualannya kurang atau mereka tokonya tutup. Jadi otomatis mereka sampai sekarang masih stop untuk produksi di saya sepatu ini. Ya, memang rata-rata, apalagi kayak walaupun sekarang sudah mulai terutama di Singapura, juga di Australia mereka sudah mulai buka, dalam arti perdagangan toko, mall, dan lainnya sudah mulai buka. Namun untuk lintas negara, saya lihat memang belum seperti biasanya, gitu ya. Mungkin itu. Tapi Mbak Mia udah pernah coba kontak-kontak ke si buyer juga atau gimana? Sudah. Ya, sudah, Pak. Jawabannya apa? Ya, karena biaya jawabannya selalu pada pengiriman. Betul sekali. Betul sekali. Jadi seperti tadi sudah disampaikan oleh Kesia,
masalah yang paling kita hadapi sekarang ini pengiriman. Itu aja masih untung kita pakai pricing model OB ya, karena pembiayaan untuk pengiriman dan lain sebagainya itu masih ditanggung oleh buyers. Kalau teman-teman yang kebetulan pada saat pandemi itu pakai pembiayaan yang kita harus menanggung shippingnya juga, model pembiayaan CNF, CIF, maka itu akan susah sekali. Mereka nggak bakal bisa ngirim, ataupun kalau ngirim pasti rugi, kan begitu. Nah, ini yang terjadi dan ini yang lagi kita cari solusinya, begitu, Mbak Mia. Jadi nanti kita sama-sama kita coba diskus ini lebih lanjut dalam beberapa webinar yang akan segera kita adakan, lagi dirancang oleh Kesa dengan teman-teman untuk mencari format yang bagus bagaimana sih kita tetap bisa ngirim, walaupun mungkin karena perkiraan yang terjadi ini cost untuk freight ini baru akan turun akhir 2022. Itu jadi masih agak lama kan ya. Setahun ini kita ngapain? Nggak mungkin kan kita nggak ngirim. Nah, berarti nggak ngirim berarti kan nggak produksi kan, susah juga kan. Kasihan SDM-nya juga, dan kasihan perputarannya. Nah, ini kita akan coba mencari solusi gimana. Sebab pada saat ini tingkat load kapal itu terlalu sedikit, kapalnya juga masih terlalu sedikit. Bahkan ceritanya kapal-kapal lama yang pada saat awal-awal pandemi itu memang sempat sudah dibesi tuakan atau dijual sama pemiliknya, dikurangi karena memang jalur distribusi pada saat itu kan sedikit banget, Mbak. Jadi dari situ akhirnya sekarang begitu permintaan banyak, kapalnya sedikit. Ya, mau nggak mau harga kan naik. Nah, sekarang lagi dicari solusinya agar pemilik-pemilik kapal mulai bikin kapal baru lagi, pesan kapal baru. Tapi kan nggak mungkin pesan sekarang nggak kayak sepatu, pesan sekarang minggu depan datang. Ceritanya beda kan, ini bikin kapal. Nah, kita perlu waktu gitu. Baik, Mbak Mia. Jadi masalah distribusi yang saat ini memang terhambat dengan ongkir yang cukup tinggi kalau kita. Kemudian solusi dari Mbak Mia bagaimana? Sementara buyer di luar belum pada mau order lagi. Ya, kalau untuk saat ini saya yang nge-push penjualan dalam negeri, Pak Bib. Oke. Jadi saya seperti penjualan online, otomatis ya online ya Pak. Kalau offline, iya, sebab offline mall juga masih tutup. Iya, tutup. Terus ya online, semua platform online itu saya berusaha untuk aktif di situ. Oke, dan selama pandemi ini memang perkembangannya di online bagaimana kalau dari Mia Widishu sendiri? Memang kalau sebelumnya juga saya kebanyakan online Pak dari dulu. Dari awal saya buka itu memang saya cenderung lebih ke online. Oh, tapi belum ada toko kan. Belum ada toko, jadi selalu buy online. Tapi produksi online itu lumayan banyak. Walaupun lumayan banyak gitu. Tapi banyaknya kalau sebelum pandemi itu kan dalam jumlah banyak. Misalnya minimal 100 pasang, tapi kalau sekarang kan kita nggak bisa mengharapkan itu untuk saat ini. Jadi nge-push-nya untuk penjualan satuan. Oh, jadi sebelum pandemi, Mbak Mia memang lebih condong dengan format bisnis B2B walaupun di dalam negeri, begitu kan ya? Iya. Jual ke wholesaler, jual ke agen, jual ke dropshipper gitu? Iya. Atau bagaimana? Iya, betul Pak. Jadi kalau sekarang ada toko yang pesan di saya dengan produksi saya, kualitas saya, desain saya, jadi kirim berapa kodi gitu. Tapi kalau untuk ya satuan. Jadi sekarang melayani satuan
lebih ribet ya kayaknya Mbak Mia ya, layani satuan. Lebih ribet. Kalau Tapi saya jadi memposisikan diri sebagai toko jadinya, Pak. Jadi gitu. saya stok barang, saya taruh di stok gudang, ya. Jadi ya jualan satu ada jual kirim. Jadi kerasakan orang punya toko tiap hari didatengin sama JNE, gitu. Sekarang stafnya berapa orang, Mbak Mi? Sekarang cuman ada 4, Pak. 4 ya. Kemudian untuk produksinya 3 orang, untuk administrasinya 1 orang. Oke. Dan semua tetap yang merancang desain-desainnya Mbak Mia sendiri atau ada dibantu juga oleh tim? Masih saya. Oke. Itu inspirasinya dari mana sih bikin sepatu kayak gini? Apa lihat-lihat buku atau Google? Jelas kan kalau kayak gitu, kalau untuk fashion kan kita selalu kayak ada acuannya ya Pak? Iya pasti. Fashion tahun 2001 itu warnanya seperti ini. Betul. Desainnya kebanyakan seperti ini gitu. Betul. Saya hanya mengikuti juga, tapi masih ada ciri khasnya Miyawidi. Oh begitu. Terutama kalau di sisi model atau di sisi warna yang biasanya yang banyak perubahan di sepatu ini, Mbak Mia. Warna gitu ya? Ya, untuk fashion itu banyaknya lebih ke warna, Pak. Jadi kayak ada warna 2001, itu biasanya kita sudah ada, kalau di internasional tuh sudah ada acuannya. Iya, ada trennya. Iya, ada trennya. Kalau tahun depan kira-kira yang akan booming warna apa kalau di alas kaki, Mbak Mia? Pastel. Masih area pastel. Oh gitu ya. Tapi tetap dengan ciri batik juga atau Mbak Mia akan ganti model? Pandemi itu berarti apa ya? Warna masker hijau. Sekarang di mana-mana orang pakai hijau. Hijau ya. Hijau warna baju dokter gitu ya. Warna dokter. Oke. Berarti ke modelnya kira-kira nanti tahun depan itu ada perubahan apa yang akan dilakukan oleh Miyawidi Shoe ini? Iya, paling nggak jauh-jauh dari ciri khasnya Miyawidi sih, Pak, untuk model. Supaya nggak hilang ciri khas. Betul. Dan mulai maintain komunikasi dengan buyer juga loh, Mbak. Iya. Sebab setahu saya, akhir tahun ini buyer sudah halus mulai purchase, mulai belanja-belanja, dikontak lagi buyer lama, kemudian cari buyer baru, gitu ya. Kalau memang ada waktu mulai ngikutin, walaupun mungkin masih hybrid atau masih online, coba mulai mengikuti juga beberapa trade show. Ada kok kayak TI, kami dapat beberapa penawaran. Jadi nanti Mbak Mia coba kita kontak-kontakan lagi. Dari situ biasanya buyer-buyer ini memang kendala mereka pada saat ini adalah mereka nggak bisa ke Indonesia. Ya, yang jelas itu kan dari sisi buyers. Tapi bisa salah satu hal mungkin ini adalah keuntungan bagi UKM. Karena kalau buyers datang itu kan buyers itu pasti cerewet banget kan ya. Mbak Mia sudah pernah kan didatengin buyer? Ya. Atau belum pernah? Sudah, belum pernah, Pak. Sudah kan, mereka cerewet. Lihat ini, kok ini gimana? Ini tempat produksimu mana? Ini gimana? Gitu kan, pasti banyak pertanyaan. Nah, justru pada saat ini, terutama apabila ingin cari buyers baru, pada saat ini adalah kesempatan UKM. Karena buyer nggak mungkin datang ke Magelang. Buyer nggak mungkin datang sampai ke Jakarta aja, nggak mungkin kan ya. Apalagi sampai ke Solo. Nah, situ kita tinggal men-set up online presence kita secara bagus, kita tampilkan secara bagus, kemudian pada saat virtual atau pada saat buyer kontak, kita tampilkan itu. Syukur-syukur bisa dengan model 3D, model
Indonesia Direct saat ini lagi bikin e-katalog. Kita akan mengarahkan e-katalog kita menjadi semacam virtual, dan itu nanti Mbak Mia bisa akses ke situ. Nanti teman-teman dari tim e-katalog akan kasih bentuk template-nya. Tinggal dipasangin aja produknya, kemudian kita bikin sehingga produk itu bisa diakses buyer mudah banget. Nah, pada saat buyer mulai mencari produk-produk baru, kita akan masuk duluan. Mereka sekarang hanya mengandalkan digital, kan, Mbak ya. Mereka nggak mungkin ke sini. Jadi mereka lihat ya dari internet, dari katalognya, dari virtual showroom-nya, kalau bisa bikin gitu ya, virtual showroom. Di tempat Mbak Mia ada showroom-nya nggak di pabrik? Belum ada, Pak. Belum ada. Nah, bikin sebuah pojok, diatur, kemudian di take foto, nanti kita akan coba bantu take foto atau take video, sehingga akan menjadi bagus pada saat sudah jadi, mulai di-share ke para buyers. Indonesia Direct akan bantu ke networking kita juga, mulai di-share ke sana. Mereka lihat pada saat tampilannya menarik, pasti buyer itu akan tertarik karena saat ini mereka butuh. Toko di sana udah mulai buka, tapi barang itu nggak ada. Nah, mau dapat barang dari mana kan ya? Kemudian bisnis harus jalan, tapi mereka nggak bisa bikin sendiri. Satu-satunya harapan mereka adalah dari kita-kita yang memang manufaktur ini, supplier ini, dan ini kesempatan betul bagi UKM karena pada saat sudah terjadi order, buyer sudah mulai melakukan order, kemudian setelah pintu masuk ke Indonesia dibuka, nah itu udah kita udah nggak masalah. Mereka udah order sama kita, mereka mau datang lihat, oh ternyata kayak gini, oh ternyata ada kandang ayamnya, itu biarin aja. Itu kan nggak bisa. Jadi lah itu udah dengar langsung suara ayamnya, dengar itu. Jadi nggak masalah gitu. Jadi cerita-cerita itu yang memang akan kita coba angkat dalam beberapa seri webinar kita untuk mengangkat teman-teman UKM untuk siap setelah pasca pandemi, jadi setelah pandemi ini selesai. Itu Mbak Mia. Oke. Kemudian, nah ini kemudian setelah ini, kalau pandemi kan sekarang kita anggap aja udah selesai. Mbak Mia sudah mulai melakukan persiapan apa selain apa yang sekarang banyak online untuk lokal? Kalau secara planning 1 tahun ke depan sudah ada belum? Kira-kira seperti apa? Nah itu Pak. Ya, nggak apa-apa. Buat background aja, itu menarik gitu. Iya, untuk planning itu jadi acak-acakan gitu Pak. Gitu ya. Iya. Jadi yang masih yang saya rencanakan untuk saat ini, saya masih membuat produk-produk yang saya buat stok otomatis untuk tidak pre-order membuat banyak, tapi gitu. untuk stok untuk penjualan satuan dari online gitu. Terus saya bikin juga, karena selama ini kan saya bikin produksi sepatu cewek. Iya. Saya mulai bikin yang sepatu untuk laki-laki. Oh, udah mulai juga. Selama ini setahu saya Mia Widi itu memang konsentrasi di high heels ya. Yang cowok juga high heels ya? Iya. Tapi lucu Pak, desainnya yang untuk laki-laki sekarang agak lucu gitu, unik juga. Gitu ya? Iya. Udah ada fotonya, Mbak. Mungkin bisa mulai ditampilin, pemirsa nanti ada yang tertarik beli. Saya ada contoh, boleh Pak dilihat? Oke, silakan. Ini untuk model cowoknya. Oh, menarik. Nggak ada batiknya, Mbak? Ini kita nggak pakai batik, belum pakai batik, tapi pakai bahan goni. Oh, oke. Ya, sekarang lagi tren memang. Iya, ini bahan goni. Tapi lebih kayak itu casual ya berarti ya, bukan untuk pesta, bukan gitu ya. Iya, bukan untuk pesta, tapi lebih ke casual untuk dipakai harian gitu. Ada contoh lain lagi?
Dolan-dolan. Selain yang itu ada contoh lain lagi? Ini baru ini, Pak. Oh, baru satu aja. Nah, ini baru jadi sampel satu soalnya. Nanti kita rencana bikin untuk beberapa desain. Oke. Itu kisaran harganya berapa kalau untuk yang cowok? Kalau untuk yang laki-laki kisaran harganya sekitar 500. Kemudian dari bagian dalamnya juga pakai kulit atau tetap karung goni semua seperti itu? Tetap pakai kulit, berarti luarnya aja begitu ya? Oke, menarik. Kemudian dari situ Mbak Mia akan mengembangkan ke model-model cowok lainnya juga ya? Iya, Pak. Oke. Mungkin ya lucu juga ya kalau cowok pakai ada motif batiknya gitu ya, tapi ya nggak tahu. Memang Mbak Mia mau mengembangkan seperti itu. Ya, mungkin nanti iya, Pak. Untuk saat ini sih yang saya launching nantinya untuk yang laki-laki itu masih Goni series gitu, seri Goni. Jadi paduannya hanya Goni sama kulit gitu. Jadi ada yang full Goni, ada yang kulit dicampur Goni gitu ya. Atau Goninya sedikit, sisanya kulit gitu. Tulisan W itu maksudnya mereknya Widi gitu atau gimana itu Pak? Ada huruf W di tengah itu. Beda. Sebenarnya ini saya ngasihnya nanti mereknya lain, Pak. Oh. Dan perempuan. Takutnya kalau misalnya produknya laki-laki, mereknya Mia itu kan terlalu feminim ya, Pak. Lah iya. Diganti Mianto. Jadi ini sebenarnya bukan W, Pak. Itu apa itu? Jadi kayak mahkota gitu loh. Ini nama brandnya nanti Rojo. Oh, Rojo. Oke, memang Mbak pakai brand tradisional ya, enggak berbau-bau Itali kayak Bartoli apa gitu. Itu kan sering kan kita ya produsen sepatu Cibaduyut pada pakai brand-brand Itali. Iya. Nah, ini brandnya Rojo, huruf ini kayak huruf W. Iya, saya lihat tadi saya pikir itu. Oke, tapi itu menarik. Sudah di launching atau belum, Mbak? Belum, Pak. Ini masih sampel. Kita menggodok desain-desainnya. Oke. Berarti itu memang lebih dimaksudkan sebagai untuk pasar dalam negeri dulu gitu ya? Atau juga memang mau dicoba di ekspor juga nanti? Pasti, Pak. Oke, bagus. Jadi memang ciri khas kita karena barang-barang serat itu pada saat ini, saya cerita mungkin 1 menit aja karena kita kurang 2 menit lagi. Pada saat ini, terutama tren kalau di fashion, saya belum lihat. Nanti saya akan coba minta teman-teman ID untuk riset. Tapi tren yang saya tahu betul di furniture dan handicraft, terutama, itu mereka mulai beralih ke rotan lagi. Banyak sekali inquiry yang masuk untuk perusahaan saya sendiri itu dari model rotan. Jadi dikombinasikan dengan kayu. Nah, ini adalah kalau di sepatu mungkin, saya nggak tahu ya kalau pakai rotan bisa atau pakai wicker bisa nggak, tapi minimal dikombinasikan antara Goni tadi dengan kulit itu akan bagus banget. Kalau bisa dikombinasikan dengan wicker itu jauh, wicker yang kecil-kecil gitu aja Mbak ya. Coba itu pandan atau apa itu akan bagus banget. Dan trennya setahu saya, karena saya mengalami betul di bisnis kami, memang banyak sekali inquiry yang masuk ke Indonesia ya, karena memang Indonesia terkenal dengan rotannya. Itu masuk dengan mereka minta kombinasi dengan anyaman rotan. Jadi sebelumnya seperti tempat tidur, kita biasa tempat tidur kan full sandarannya itu pakai kayu semua kan ya. Sekarang mereka minta sandarannya pakai anyaman rotan seperti itu. Jadi hal-hal itu yang sangat menarik. Itu Mbak Mia, sekedar masukan. Oke, sayang waktu kita udah habis Mbak Mia. Jadi kita bisa lanjut lagi di forum grup Indonesia Direct maupun di WhatsApp kita, dan kita bisa
bicara lebih lanjut. Namun saya pikir sudah sampai di sini dulu. Sukses untuk Mia Widishus, sukses untuk launching produk baru. Kalau sahabat desa, teman-teman semua yang ingin mengetahui lebih lanjut, silakan bisa kontak ke Asia, admin Indonesia Direct. Produknya Mbak Mia juga sudah ada di portal indonesiadirect.org. Semuanya udah ada di situ. Silakan kontak, dan saya rasa cukup sampai di sini ya. Terima kasih banget buat Mbak Mia sudah sharing pengalaman, ya, sharing tentang produknya yang kita review pada siang ini. Dan dengan demikian, Insider episode ke-9 saya akhiri. Tetap semangat, tetap berjuang, tetap ada secercah harapan setelah badai, dan itu yang akan kita lakukan, itu yang akan kita lalui. Terima kasih, selamat siang, kita ketemu lagi minggu depan.